Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu. Sebelumnya perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari mahasiswa D3 Kebidanan Institut Kesehatan Rajawalia yang saat ini memiliki tugas untuk melakukan promosi kesehatan yang sasarannya adalah ibu yang memiliki anak bayi. Sebelumnya nama saya Rina Wiratuni dan ini akan saya yang Naidatul yang akan membantu nanti menjelaskan mengenai pentingnya imunisasi dasar lengkap. Ibu-ibu, ini anaknya udah usia berapa aja nih? Yang saya 1 bulan kurang. Kalau ibu ini? Baru 8 bulan. Yang anak saya 1 tahun ibu tapi lagi sama omanya nggak dibawa. Oh. Tadi barusan kan ikut posyandu, tapi tadi dijemput sama omanya. Oh gitu. Berarti terakhir imunisasinya apa ya Bu? Campak ibu terakhir. Berarti ibu ini udah pasti ya Bu untuk melakukan imunisasi dasar. Ibu-ibu sebelumnya udah tahu nggak sih imunisasi itu apa? Kalau saya udah tahu Bu, tapi belum tahu rinci banget imunisasinya apa aja gitu. Gitu ya Bu. Baik, kalau seperti itu nanti rekan saya akan membantu menjelaskan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk menjelaskan tentang pentingnya imunisasi dasar lengkap pada bayi dan Perkenalkan Ibu, sebelumnya nama saya Naidatul. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya imunisasi dasar lengkap. Sebelumnya tadi kan ada Ibu yang belum tahu ya tentang imunisasi itu apa. Di sini saya jelaskan ya Bu ya, sambil boleh dibaca di sebelah sini. ini ya Bu. Imunisasi adalah suatu upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan mengalami sakit atau hanya mengalami sakit yang ringan gitu ya Bu ya. Selanjutnya untuk imunisasi itu bermanfaat bukan hanya untuk anaknya Ibu, tapi bermanfaat juga untuk lingkungannya. Untuk anak di sini bisa dilihat Ibu, bisa memperkuat sistem imun tubuh. Selanjutnya bisa mencegah infeksi dan penularan wabah penyakit. Selanjutnya juga ada manfaat untuk mengurangi resiko cacat dan kematian, gitu ya. Dilanjut dengan investasi jangka panjang. Jadi imunisasi ini bukan untuk investasi jangka pendek saja Ibu, tapi jangka panjang untuk kedepannya sampai anaknya dewasa seperti itu. Selanjutnya adalah manfaat bagi lingkungannya. Bagi lingkungan yang pertama bagi keluarga, ini bisa menekan resiko pengeluaran biaya pengobatan karena imunisasi tadi. Yang pertama yaitu bagi keluarga. Di sini dapat menekan resiko pengeluaran biaya pengobatan karena anaknya bisa meminimalisir penyakit apa yang ada di dalam dirinya ya Bu ya, karena imunisasi tadi. Selanjutnya untuk mengurangi dan menghilangkan kecemasan anak tertular penyakit. Selanjutnya, manfaat yang kedua yaitu bagi masyarakat dan lingkungan. Dapat mencegah terjadinya epidemi atau wabah penyakit di lingkungan masyarakat. Karena apa? Karena masyarakatnya sudah diimunisasi tadi. Jadi penyakit-penyakit yang akan datang terlumpaskan karena imunisasi tersebut ya. Yang ketiga yaitu manfaat bagi bangsa dan negara. Dapat memperbaiki kualitas sumber daya manusia atau SDM melalui peningkatan status kesehatan masyarakat, memperpanjang umur harapan hidup, sehat dan produktif. Ya, itu manfaat bagi lingkungan dan bagi anaknya. Selanjutnya ada jenis-jenis imunisasi dasar ya Bu ya. Yang pertama adalah hepatitis B. Ini diberikan kurang dari 24 jam atau saat persalinan diberikan imunisasi yang pertama yaitu hepatitis B. Pada usia bayi 1 bulan diberikan imunisasi BCG dan polio tetes 1. BCG ini digunakan untuk mencegah penyakit tuberkulosis atau TBC. Polio, ibu-ibu tahu penyakit polio? Ya, yang kakinya bentuk X atau O ya Bu ya. Selanjutnya untuk usia 2 bulan ini diberikan imunisasi DPT HBHIB 1 dan polio tetes 2. DPT ini bisa mencegah penyakit difteri, perkusi dan tetanus. Selanjutnya usia 3 bulan diberikan DPT HBHIB 2 dan polio tetes 3. Untuk usia 4 bulan ini diberikan DPT HBHIB 3 dan polio suntik, polio tetes 4 dan IVP.
Selanjutnya untuk usia 9 bulan ini diberikan campak rubella atau MR sekarang itu namanya ya Bu ya. Lalu untuk fasilitas kesehatan yang menyediakan imunisasi ini disediakan oleh posyandu ya Bu ya. Nah, kalau misalkan ibu-ibu masih bingung, ibu-ibu dapat membuka buku KIA-nya atau buku PINK. Di situ ada jadwal imunisasinya. Coba dibuka Bu. Ini loh, kita kan sering posyandu, jadi kan ada ininya jadwal-jadwal. Ada kan ya Bu? Ini ya Bu? Iya, betul. boleh pinjam dulu ibu-ibu. Oh, iya. Nah ibu-ibu, kalau ibu-ibu bingung anak kita bulan ini vaksin apa, ibu-ibu bisa lihat ini di kolom yang putih, ini di kolom yang bulan 2, ini bulannya Bu. Nah ini bulan 2, karena ini imunisasi dasar, berarti ini ada DPT HIB 1 dan juga ada poliotetes 2. Nah di kolom yang ini ya Bu, yang sejajar. Nah ini kalau yang warna kuning itu adalah rentan waktu di mana kita bisa mengejar. Misalkan ketika umur 2 bulan itu, ketika mau vaksin anaknya lagi sakit, kan nggak boleh ya kalau lagi sakit di vaksin imunisasi. Nah kita bisa mengejar di kolom yang warnanya kuning. Di usia 3 bulan bisa, tapi kalau kolomnya udah warnanya abu sama merah itu udah tidak diperbolehkan ya Bu. Ini juga sama ya Bu, ke bawahnya juga ini ada bulan tulisannya. Seperti itu, mengerti Bu? Ngerti. Jadi saya kembalikan aja. Selanjutnya, ibu-ibu untuk fasilitas kesehatan yang menyediakan vaksin imunisasi ini ada di posyandu wilayah, ada di puskesmas, klinik, PMB atau praktek bidan mandiri, dan di rumah sakit ya. Untuk efek sampingnya sendiri di sini ada demam ringan dan nyeri di area penyuntikan. Tapi jangan khawatir, untuk demam ini bisa dikompres seperti itu atau diberikan paracetamol. Nah, ibu-ibu itu tadi penjelasan mengenai imunisasi dasar lengkap itu ya Bu. Jadi sekarang udah tahu kan ya Bu imunisasi dasar lengkap itu apa aja? Sudah. Jangan lupa ya ibu-ibu buat anaknya diimunisasi. Kalau misalkan ibu-ibu masih takut anaknya demam setelah imunisasi sakit, ibu nggak usah khawatir, kan tadi udah dijelasin juga ya kalau misalkan dia demam, cara kita menanganinya seperti apa, dikompres dan juga bisa diberikan sirup paracetamol. Biasanya ini juga suka dikasih ya sama ibu bidannya ketika ada tujuan yang vaksin, dikasih ya. Sebelumnya ibu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Saya Baik ibu boleh silahkan. izin bertanya, anak saya kan kemarin di imunisasi di rumah sakit, tapi saya tuh pengen pindah imunisasinya ke posyandu biar lebih dekat, bisa nggak ya? Jawab ya Bu, boleh. Tapi sangat boleh ibu, kan itu di buku ini udah ditulis kan untuk vaksin sebelumnya dari rumah sakit dan dikasih apa, jadi waktu vaksinnya tidak perlu lagi. Jadi nanti kalau di vaksin selanjutnya udah tahu nih ini artinya sekarang dikasih apa. Boleh kamu gimana saja boleh, nanti bersedia. Saya mau nanya Bu, Boleh. anak saya kan belum 1 bulan ya Bu ya. Nanti kalau umurnya 1 bulan baru bisa ke posyandu ya Bu buat di BCG sama polio satu. Iya. Ada lagi? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya tutup saja ya kegiatan hari ini. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya tutup ya